Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini. Perkenalkan, nama saya Alan Mabila Priyono. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas perpajakan 2 yang kami hormati Pak Dr. Wurmi Eka Putra SMSI selaku dosen pengampu perpajakan 2 dan juga teman-teman yang telah mengklik video ini. Baiklah, adapun di sini saya akan membahas yaitu 2 topik materi. Yang pertama PPh pasal 24 dan yang kedua PPh pasal 25. Baik, yang pertama PPh pasal 24, kredit pajak luar negeri. PPh pasal 24, pengertiannya, PPh pasal 24 adalah pengaturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Koreksi ini mengakibatkan PPh terhutang di Indonesia juga menjadi lebih kecil. Akibatnya, PPh kelebihan dibayar. Persyaratan administrasi, laporan keuangan dari luar negeri, fotokopi SPT, dokumen pembayaran pajak, penggabungan penghasilan dari usaha penghasilan lainnya, dan penghasilan berupa dividen. Batas maksimum kredit pajak PPh pasal 24 diambil dari yang terendah di antara unsur perhitungan jumlah pajak yang terhutang, penghasilan luar negeri, seluruh penghasilan kena pajak dikali PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. Jumlah pajak yang terhutang untuk seluruh penghasilan kena pajak. Perubahan besarnya penghasilan di luar negeri. Dalam hal terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, wajib pajak harus melakukan pembetulan SPT tahunan untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut. Di sini ada contoh perhitungan PPh pasal 24, yaitu PT Jayapura Indah Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2021 sebagai berikut. Penghasilan dalam negeri 600 juta, penghasilan dari Singapura tarif pajak 20% 200 juta. Hitunglah PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Jayapura Indah tahun 2021. Menghitung total penghasilan pajak sebagai berikut. Penghasilan dalam negeri 600 juta, penghasilan dari Singapura tarif pajak 20% 200 juta. Jumlah penghasilan neto jika kita jumlahkan penghasilan dalam negeri dan juga penghasilan dari Singapura yaitu 800 juta. Maka menghitung total PPh terhutang, pajak terhutang 25% dikali 800 juta sama dengan 200 juta. Menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan 200 juta dibagi dengan 700 juta, yaitu penghasilan dalam negeri dan juga penghasilan Singapura dikali dengan PPh, dapatlah 57 juta 142.857 rupiah. Menghitung PPh terhutang atau dipotong di luar negeri, 20% dikali 200 juta, 40 juta. Dari perhitungan di atas, kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan adalah sebesar 40 juta atau sebesar PPh yang terhutang atau dibayar di luar negeri. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan perhitungan PPh maksimum yang boleh dikreditkan dengan PPh yang terhutang atau dibayar di luar negeri. Kemudian pilih jumlah yang terendah. Baik, yang kedua, PPh pasal 25 orang pribadi dan badan. Pengertiannya, pajak penghasilan pasal 25 memuat aturan tentang bagaimana wajib pajak mengangsur kewajiban pajak di muka. Hal untuk dihitung, WP atau wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. WP memperoleh penghasilan tidak teratur. SPT tahun lalu disampaikan setelah lewat batas waktu. Wajib pajak diberikan perpanjangan waktu. Besar angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terhutang menurut surat pemberitahuan tahunan, pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong pasal 21, 22, dan 23 serta yang terhutang di luar negeri yaitu pasal 24 dibagi dengan 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Di pasal 25 ini terdapat beberapa kasus. Yang pertama, angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu pencapaian SPT tahunan PPh. Besarnya angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu pencapaian SPT tahunan
PPh adalah sebesar angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu. Dan yang kedua, apabila dalam tahun berjalan diterbitkan SKP untuk tahun pajak yang lalu, apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, maka angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak. Baik, di sini ada beberapa angsuran PPh pasal 25 wajib pajak. Yang pertama, bank berdasarkan penerapan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh atas penghasilan itu berdasarkan laporan keuangan. Angsuran wajib pajak lainnya berdasarkan penerapan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh atas penghasilan itu berdasarkan laporan keuangan triwulan. Angsuran wajib pajak BUMN dan BUMD berdasarkan penerapan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh atas penghasilan itu berdasarkan rencana kerja dan anggaran pendapatan atau RKAP. Angsuran wajib pajak pengusaha tertentu. Besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk WPOP pengusaha tertentu ditetapkan sebesar 0,75%. Angsuran wajib pajak baru sebesar penjumlahan angsuran PPh pasal 25 dari seluruh wajib pajak yang terkait. Angsuran dalam rangka pembakaran usaha berdasarkan persentase nilai harta yang dialihkan. Contoh perhitungan PPh pasal 25. Di sini kita terdapat contoh yang pertama yaitu orang pribadi. Jumlah pajak penghasilan Tuan Gali turutan sesuai dengan SPT tahunan 2020 35 juta. Pada tahun 2019 telah dibayar dan dipotong atau dipungut jumlahnya sebesar 22 juta. Kurang bayar pasal 29 tahun 2019 yaitu 7 juta. Besarnya angsuran PPh pasal 25 tahun 2020 adalah PPh berutang tahun 2019 sebesar 29 juta. Pengurangannya ada PPh pasal 21 pada tahun 2019 yaitu 7 juta. Pasal 22 pada tahun 2019 sebesar 2 juta. Pasal 23 pada tahun 2019 sebesar 3 juta. Maka dapatlah dasar perhitungan PPh pasal 25 tahun 2020-nya 17 juta. Besarnya PPh pasal 25 per bulan sama dengan 17 juta dibagi 12 samakan 1.416.667. Ini sudah dibulatkan. Jadi, Tuan Gali harus membayar sendiri angsuran PPh pasal 25 setiap bulan pada tahun 2020 mulai masa Februari sebesar Rp1.416.667. Di sini kita terdapat contoh perhitungan PPh pasal 25 atas badan. Penghasilan PT Snapdragon tahun 2022 adalah sebesar 300 juta. Sisa kerugian tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebesar 50 juta. Pada tahun 2022, PPh uang dipotong atau dipungut pihak lain adalah sebesar 10 juta dan tidak ada pajak yang dibayar atau turutang di luar negeri. Perhitungan PPh pasal 25 tahun 2023-nya yaitu penghasilan yang dipakai sebagai dasar perhitungan angsuran PPh pasal 25 adalah sebesar 300 juta dikurang dengan 50 juta didapatlah 250 juta. PPh turutangnya 25% dikali 250 juta didapatlah 62.500.000. PPh yang dipotong atau yang dipungut yang tadi sebesar 10 juta. Jadi dikurangi didapatlah 52.500.000. Besarnya angsuran pajak bulanan PT Snapdragon tahun 2023 yaitu 1 dibagi 12 dikali 52.500.000 dapatlah hasil 4.300.075. Baik, kesimpulannya, pajak penghasilan pasal 24 adalah pajak yang dipungut di luar negeri atas penghasilan wajib pajak di luar negeri. Pajak yang dibayar di luar negeri atas penghasilan luar negeri yang diperoleh wajib pajak dalam negeri atau WPDN boleh dikreditkan dengan pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama. Sebesar pajak yang dibayarkan luar negeri tersebut tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan UU nomor 10 tahun 1994. Untuk itu, harus dicari batas maksimum kredit pajak luar negeri atau KPLN dan PPh pasal 25 adalah pajak penghasilan yang ditinggalkan terhadap wajib pajak dalam satu periode tertentu yang dinamakan tahun pajak. Berdasarkan hal ini, maka perhitungan PPh dilakukan setahun sekali yang dituangkan dalam SPT tahunan.
Karena penghitungan PPh dilakukan setahun sekali, maka penghitungan ini harus dilakukan setelah 1 tahun tersebut berakhir agar semua data penghasilan dalam 1 tahun sudah diketahui. Untuk perusahaan, tentu saja data penghasilan ini harus menunggu laporan keuangan selesai dibuat. Terima kasih telah menonton video ini dan juga apabila ada kesalahan dalam berkata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.